Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sobat AP dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Muhtaromi, Widya Suara Pusika Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pokok-pokok PP 59 tahun 2020 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP mengamanatkan peraturan pelaksanaan tentang PNBP dalam peraturan pemerintah. Telah ditetapkan PP 58 tahun 2020 tentang pengelolaan PNBP. Selain itu, pada tanggal 12 Oktober tahun 2020 juga telah ditetapkan PP 59 tahun 2020 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP. PP 59 tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 61, pasal 62 ayat 7, dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP. Sistematika pengaturan dalam PP 59 tahun 2020 terdiri dari 6 bab dan 51 pasal, yang terdiri dari bab 1 ketentuan umum, bab 2 keberatan PNBP, bab 3 keringanan PNBP, bab 4 pengembalian PNBP, bab 5 ketentuan peralihan, dan bab 6 ketentuan penutup. Pokok-pokok pengaturan secara umum adalah pengajuan keberatan, keringanan, dan pengembalian merupakan hak wajib bayar. Keberatan dan keringanan dapat diajukan terhadap PNBP terutang. Khusus untuk keberatan hanya dapat diajukan terhadap surat ketetapan PNBP berdasarkan laporan hasil pemeriksaan. Pengembalian dilakukan karena adanya kesalahan pembayaran PNBP, kesalahan pemungutan PNBP, kesalahan penetapan pimpinan instansi pengelola atau pejabat kuasa pengelola PNBP, putusan pengadilan yang telah inkrah, hasil pemeriksaan PNBP, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan keberatan, keringanan, dan pengembalian tidak dapat diajukan secara bersamaan atas substansi yang sama. Selain melalui mekanisme keberatan, keringanan, dan pengembalian, wajib bayar yang tidak setuju dengan penetapan besaran PNBP terutang dapat menempuh mekanisme lain, seperti permohonan koreksi atau gugatan ke pengadilan. Keberatan PNBP. Keberatan PNBP diajukan atas dasar surat ketetapan PNBP lebih bayar, nihil, dan kurang bayar. Waktu pengajuan keberatan paling lama 3 bulan dalam kondisi normal atau 6 bulan dalam kondisi kahar sejak surat ketetapan PNBP diterbitkan. Surat ketetapan keberatan wajib dikeluarkan oleh instansi pengelola PNBP dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat pengajuan keberatan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap.
Dalam hal wajib bayar tidak setuju dengan surat ketetapan keberatan, wajib bayar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Keringanan PNBP. Keringanan dapat diajukan oleh wajib bayar dalam hal keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, kesulitan likuiditas, dan kebijakan pemerintah. Bentuk keringanan bisa berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan, dan atau pembebasan. Penundaan dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 6 bulan. Dalam hal jangka waktu penundaan melewati tahun anggaran, wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Pengangsuran dapat dilakukan paling lama 12 bulan. Dalam hal jangka waktu pengangsuran melewati tahun anggaran, wajib mendapat pertimbangan Menteri Keuangan. Pengangsuran paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan. Pengurangan atau pembebasan ditetapkan oleh pimpinan instansi pengelola atau pejabat kuasa pengelola PNBP setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Permintaan persetujuan Menteri Keuangan disampaikan oleh instansi pengelola paling lambat 30 hari sejak dokumen permohonan diterima lengkap. Dalam hal permohonan karena kesulitan likuiditas, permintaan instansi pengelola disertai dengan pertimbangan apik atau instansi pemeriksa dan disampaikan paling lambat 7 hari sejak pertimbangan diterima lengkap oleh instansi pengelola. Permohonan keringanan dapat berupa keringanan atas pokok PNBP terutang dan atau keringanan atas sanksi administratif berupa denda. Surat persetujuan atau penolakan keringanan PNBP diterbitkan oleh instansi pengelola paling lambat 30 hari kerja sejak surat permohonan dan dokumen diterima lengkap. Dalam hal memerlukan pertimbangan atau persetujuan Menteri, surat persetujuan atau penolakan keringanan PNBP diterbitkan oleh instansi pengelola paling lambat 7 hari kerja sejak surat pertimbangan atau persetujuan Menteri diterima oleh instansi pengelola. Pimpinan instansi pengelola atau pejabat kuasa pengelola PNBP yang tidak mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan dan atau surat tagihan PNBP terutang dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dalam hal permohonan ditolak, sebagian atau seluruhnya, wajib bayar dikenakan sanksi 2% per bulan dari pokok PNBP terutang terhitung sejak saat jatuh tempo dan wajib dibayar 30 hari sejak tanggal surat penolakan. Ketentuan khusus, PNBP terutang yang berasal dari putusan pengadilan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan keringanan. Tata cara penyelesaian keringanan PNBP yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan diatur oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Permohonan keringanan hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan. Permohonan keringanan dalam bentuk lain dapat diajukan setelah instansi pengelola menerbitkan surat persetujuan atau penolakan. Ketentuan ini dikecualikan untuk usaha mikro kecil atau UKM. Pengembalian PNBP.
Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP diajukan oleh wajib bayar kepada instansi pengelola atau mitra instansi pengelola PNBP. Pengajuan tidak lebih dari 5 tahun sejak terjadinya kelebihan pembayaran PNBP dalam hal 1. Kesalahan pembayaran PNBP, misal kesalahan pembayaran oleh wajib bayar ke kas negara yang seharusnya bukan PNBP. 2. Kesalahan pemungutan PNBP oleh instansi pengelola atau mitra instansi pengelola PNBP, misal kesalahan jenis, volume, atau tarif. 3. Penetapan pimpinan instansi pengelola atau pejabat kuasa pengelola PNBP atas pengajuan keberatan PNBP. Penetapan berupa persetujuan sebagian atau seluruhnya atas keberatan yang diajukan oleh wajib bayar. 4. Pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh instansi pengelola dan atau mitra instansi pengelola PNBP secara sepihak. Misal, penghentian layanan karena adanya kondisi kahar. Dan yang kelima, ketentuan peraturan perundang-undangan, misal adanya ketentuan perundangan yang menyebabkan hilangnya kewenangan pemungutan jenis dan tarif PNBP oleh instansi pengelola PNBP. Pengembalian PNBP diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBP terutang berikutnya. Dalam hal tertentu dapat diberikan langsung melalui pemindah bukuan, yaitu pengakhiran kegiatan usaha wajib bayar, pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, wajib bayar tidak memiliki kewajiban PNBP sejenis secara berulang, pengembalian sebagai pembayaran di muka atas PNBP terutang berikutnya melebihi 1 tahun, atau kondisi kahar sesuai ketentuan peraturan perundangan. Pengembalian PNBP secara langsung melalui pemindah bukuan dapat dilakukan sepanjang tidak terdapat tunggakan kewajiban kepada negara, seperti kewajiban PNBP, perpajakan, serta kepabeanan dan cukai. Sobat AP, demikian tadi penjelasan singkat tentang PP 59 tahun 2020 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian penerimaan negara bukan pajak. Penjelasan selengkapnya silakan pelajari lebih lanjut PP 59 tahun 2020. Semoga penjelasan singkat tadi dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.